Pernah suatu ketika ada orang nanya, Pak Ustadz, ya kalau dianya sambil marah-marah, emosi, atau mungkin karena dianya mengungkapkan kata cerai karena dia mabuk, sah nggak Pak Ustadz perceraiannya? Nah, begini teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kasih logika aja paling gampang. Kita kasih logika. Orang yang marah dan orang yang mabuk. Begini, dua-duanya ini ketika melakukan kesalahan itu tidak bisa ditoleransi oleh siapapun. Bahkan hukum duniawi pun tidak mentoleransinya. Saya kasih contoh. Orang dalam keadaan emosi membunuh orang lain, kira-kira ditangkap polisi, masuk penjara, apa dibebaskan karena dia alasan emosi? Pasti tetap di penjara, walaupun alasannya emosi. Itu hukum dunia. Orang mabuk, ketika dalam keadaan mabuk berat, lantas dia nusuk orang lain sampai meninggal, kira-kira ketika ketangkap polisi masuk penjara apa bebas? Tetap masuk penjara, walaupun alasannya mabuk, tidak sadar. Kenapa? Karena dua hal ini sesuatu yang salah dan tidak bisa ditolerir oleh hukum. Maka agama pun demikian. Bahkan agama lebih dulu ini menjelaskan, orang yang emosi tinggi maupun yang dalam keadaan mabuk ini mabuk minum atau mabuk narkoba atau jenis-jenis seperti itu, maka ketika dia membuat kesalahan tetap dihitung salah. Karenanya orang yang emosi tinggi maupun orang yang mabuk kok dia mengucapkan kata cerai, saya ulangi lagi, orang yang emosinya tinggi, dalam emosi tinggi atau dalam keadaan mabuk, kok dia mengucapkan kata cerai, maka cerainya sah. Jadi, alasannya apa? Tadi, emosi tinggi maupun keadaan mabuk tidak ditolerir oleh hukum ketika dia melakukan kesalahan. Orang yang emosi tinggi atau orang yang dalam keadaan mabuk ketika dia membunuh orang, dia tetap dihukum. Baik hukum duniawi, apalagi hukum agama, hukum ukhrawi. Pun demikian dalam masalah cerai. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,